So Novi read text that the messenger sent 33 ada 33 points poin about marrying a woman. mengenai menikahi seorang wanita. To marry a woman, Untuk menikahi seorang wanita, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah beg your pardon? Okay. Do you want to just go back for a minute? Gitu. I'll get her to just slowly state it again, and I'll say. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah So pada wanita. she has read text of 33 messages from the Nabi Muhammad SAW. Yep. telah baca Sana 33 tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agama. Okay. Become a woman that will be married because of her religion. Jadilah wanita Wanita yang dinikahi dinikahi karena karena 4 agama. hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Right. Be married because of your wealth, your beauty, your Karena kecantikan. So I know. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Your wealth, your beauty. Apakah seorang mualaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu, ilmu agama seorang mualaf masih nol. Okay. Okay. So you basically know, as a person who's a convert, Seorang yang telah mengenal apakah agama itu adalah suatu alasan karena pengetahuan Islamnya masih What are the criteria apakah for a kriteria man to marry her? Because her religion is still zero. apabila seorang Muslim ingin menikahinya? Yes, as a convert. She's a convert. Baru mualaf, ya? Baru mau akan kesini. Baru mau akan. So she's going to be a convert. Okay, she's just about to convert now. So, Belum mualaf, tapi ada pertanyaan, dia menanyakan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW hadis bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup, yaitu kecantikan, kekayaan, ilmu, dan nama baik. Apabila dia menerima Islam, kenapa? Apakah ada seorang yang akan menikahinya? Dan ada kekayaan, kecantikan, pengetahuan. Itu bukanlah suatu hal yang haram. Akan tetapi kita harus melihat adalah kebaikan. Apabila seorang non-muslim dapat menerima Islam, kenapa ada yang ingin menikahi Anda? Dia tidak bilang pengetahuan, dia bilang kebaikan. Yang bisa menerima Islam artinya imannya tinggi. Menerima Islam adalah karena dia percaya akan Allah, Rasul, Al-Quran, dan hadis. Jadi menurut saya, seorang yang masuk Islam hanya karena iman, secara rata-rata memiliki iman yang lahir dari keluarga yang Muslim, terutama di Indonesia. Banyak orang yang lahir dari keluarga Muslim tidak mengerti Al-Quran. Jadi saya merasa apabila kita menerima Islam karena keindahan Islam, iman Anda dan kebaikan Anda akan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Muslim di Indonesia. Dan apabila Anda telah menerima Islam dan Anda baca lebih banyak, sebentar lagi Anda akan jauh lebih tinggi. Jadi apabila Anda menerima Islam dan mulai mempraktekannya, sholat, puasa, dan insya Allah mungkin akan ada banyak orang yang ingin menikahi Anda. Itu tergantung iman. Semakin banyak kita praktek, semakin iman dan pahala yang akan kita dapatkan. Apakah Anda ingin memeluk Islam? Apakah hanya ada satu Tuhan? Apakah Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? Apakah ada yang memaksakan Anda?
Are you doing out of your Apakah own free will? hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. Inshallah, say it in Arabic and you can repeat it. Ucapkan dalam bahasa Arab. Ashhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa that asyhadu these are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I berwitness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak ada no God Tuhan but Allah selain Allah, and dan Prophet Muhammad Nabi Muhammad is the messenger adalah utusan and servant dan hamba of Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim. Dan sekarang seorang Islam, dan saya berdoa kepada Allah That may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan hidayah so that you practice your agar Anda bisa praktek dengan secara baik, Allah Subhanahu dan wa semoga ta'ala Allah Subhanahu wa taala other Muslims mendapatkan lebih banyak non-muslim Islam. ke jalan Islam. Jazakallah, sister. May Allah reward you and inshallah may Allah grant you Jannah, sister. Semoga diberikan Allah surga. grant you Jannah. Allah. Can we have the next question? Apakah boleh ada pertanyaan Is berikutnya? there any Apakah brother ada non-Muslim lainnya yang non-muslim? non-Muslim? Loro yang masa Islam. Laki loro gitu. Good afternoon. Welcome to Selamat Indonesia. sore, selamat datang di Indonesia. Adapun, I'm sorry, I can speak English well, so I will speak in Indonesia. Saya akan bicara dalam bahasa Indonesia karena lebih nyaman. Baik. Sebelumnya teman saya pernah berkata kepada saya dalam bahasa Arab kalau tidak salah ya seperti yang Dr. Dikir Naik ucapkan inna indallahi Islam katanya. Dia itu berkata kepada saya katanya agama yang disenangi yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Adapun pertanyaan saya kenapa hanya Islam seperti itu. Dan selanjutnya saya pun kebingungan ya. Let me just translate. Mohon maaf bila pertanyaan. Sorry, Mas, saya akan potong dulu ya untuk Ya. jangan. Okay. So his first question is that is Islam the only religion that is accepted by Allah? Ya. Apakah Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Agamanya Kristen, bukan. What is your religion? Apa agamanya? Agamanya Mas? Apa agamanya? Agama apa? Kristen? Yes. Christian. Okay. So he's Christian and he's asking is Dan Islam dia the only bertanya religion apakah that is accepted by Islam Allah? satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Sorry? Atheist. So he's atheist. Jadi ateis. Sorry, I didn't. Aku loh. Nah, Lanjut silakan. Selanjutnya, saya penasaran sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad seperti itu. Teman-teman saya selalu berkata Muhammad itu mengajarkan ya kebaikan, katanya kita tuh harus sebagai agama Islam tuh harus mencontoh, katanya itu harus mencontoh kebaikan-kebaikan yang diajarkannya. Tapi yang saya lihat kok mereka tidak seperti itu gitu, sehingga di situ saya ragu mereka itu hanya di ucapan saja tapi tidak dipraktekkan gitu. Sehingga saya penasaran sebenarnya apa yang dibawa oleh Jadi pertanyaannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia bertanya dan mereka bilang bahwa dia telah membawa kebaikan, namun dia melihat teman-temannya dan teman-temannya tidak mencerminkan kebaikan. Jadi mohon pencerahannya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang nomor satu adalah apakah Islam satu-satunya agama yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jawabannya adalah iya. Dan ada dalam surat Ali Imran, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Dan Allah telah mengulang dalam surat Ali Imran ayat 85, apabila ada yang ingin memeluk agama lain selain Islam tidak akan diterima, dan di antara para orang yang merugi, jadi yang hanya diterima hanyalah Islam. Seluruh utusan Allah dari Adam, Ibrahim, Noah, Musa, Yesus, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengajarkan Islam. Islam artinya damai
yang diperoleh dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan seluruh utusan, dan pesan tersebut diubah. Allah mengirimkan utusan baru dan wahyu yang baru. Yang wahyu yang terakhir adalah Al-Quran, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. About his friends are telling him that Dan teman-teman dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan kebaikan kepada dunia, namun tidak tercerminkan dari teman-temannya. Ketika dilihat teman-temannya yang menyebutkan diri mereka Muslim, tidak ada yang baik dari mereka. Saya sepakat. Itulah mengapa saya jangan hanya melihat teman Muslim untuk melihat Islam. Apabila Anda ingin paham Islam, baca Al-Quran dan hadis. Jangan pernah melihat pengikut. Lihatlah Quran, lihat dan baca hadis. Kita bisa baca dan pahami secara korek. Sebagai contoh, apabila Anda ingin mengajari untuk menyupir mobil dan Anda ingin tes mobil, dan ada orang yang tidak tahu bagaimana cara menyetir, dia nyetir Mercedes dan ditabrak, siapa yang disalahkan, mobil atau supir? Maaf, bisa diulang. Saya tidak kurang paham. Siapa yang disalahkan? Jadi apabila Anda ingin mengetahui seberapa baiknya mobil Mercedes 600 dan orang yang tidak bisa nyetir, kemudian dia menyetir dan dia tabrak mobil, akan disalahkan mobil atau supirnya? Kalau menyetir mobil, he's already got the translation. Supirnya. Okay, he's saying the driver. Tidak akan disalahkan mobilnya. Sama halnya dengan memahami Islam, jangan lihat Muslim, lihat Islam, Quran dan hadis. Apabila kita ingin menguji mobil di belakang setir, maka yang ahli lah, dan sebagai contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ingin mengetahui ajaran Islam, lihatlah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah contoh terbaik. Jangan lihat Muslim. Muslim mungkin hanya mengikuti sebagian Al-Quran, sebagian hadis, tidak mengikuti contoh terbaik. Contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat Quran, lihat hadis, dan kita akan paham apa itu Islam. Apakah Anda percaya itu bahwa Tuhan itu satu? Yes, Tuhan God. Apa? Iya, saya percaya satu Tuhan. He believes in one God. Itu setelah saya pelajari. After I learned, Sebelumnya saya berasal dari keluarga yang ya seperti itu ya. Mohon maaf saya tidak akan ceritakan. Saya memahami agama tuh tadinya itu hanya sebatas apaan sih, hanya sebatas identitas gitu. Namun ketika saya pelajari, saya banyak mempelajari banyak agama. Di situ saya ingin tahu yang benar. But now, apakah Anda percaya satu Tuhan? Ya atau tidak? yes. Yes, Anda percaya. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah? Percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan dari Allah. Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Percaya atau tidak? Saya kira saya harus mempelajarinya lagi. bagaimana? He needs some more time to learn about it. He needs more time. Saya ingin Jadi silakan baca Al-Quran terjemahan dan baca kehidupan Nabi Muhammad. Insya Allah Anda akan mendapatkan bimbingan. thank you so much. He still needs time. He still needs time. Any non-Muslim can come in front of the queue. Any non-Muslim, Silakan please untuk come in front of the teman-teman queue. non-muslim Let untuk the maju Muslims ke depan and untuk non-Muslims bertanya. in front. Okay. Young lady with the white t-shirt, please ask your question. Ya, Mbak silakan. dengan baju putih silakan maju untuk bertanya. Saya Anastasia Lestari dan saya seorang Katolik. Anda saya kalau bisa kita potongin ya pertanyaannya ya. Karena
Sister, do you understand English? If you understand English, pose the question in English. So her name is Apabila Anda memahami bahasa Inggris, semua pertanyaan akan bisa diajukan dengan bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Oke. She wants to do English. Does she know English? No. She prefers English. Apakah dia mengerti bahasa Bahasa Inggris? Indonesia. Oke, silakan. Kan seperti kita tahu, katanya hanya Islam yang diakui. Dan saya sebagai seorang Katolik, kenapa kalau setiap saya berdoa ke Tuhan saya tetap dijabah, tetap dapat mukjizat gitu? Kalau misalnya hanya Islam yang benar, apa doa saya itu hanya kebetulan dijawab atau Allah hanya kasihan aja sama doa-doa saya? Terima kasih. Okay. So basically she's stating Yang that ditanyakan adalah when she listening and answering sedangkan prayers, ketika dia berdoa, dia merasa bahwa Tuhan menjawab doa-doanya. when she prays to God. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya memang Islam satu-satunya agama yang benar. Sisters ask the question that when she prays to God, Saudari kita bertanya God bahwa listening to her, and will God answer a prayer? That's the question. ketika dia berdoa kepada Tuhan, Translation, if you don't answer it correctly, the whole question can change, the whole answer can change. And why is Islam the only religion accepted? Why? Why is only Islam the religion? Why is Islam the only religion accepted? Sorry. Okay. Yes. Sorry, doctor. First she asked that you mentioned first that inna lillahi Islam. Okay? You want to know why it's that. Second thing is a Catholic. She always pray. Okay? To what she believes. dia selalu berdoa dan Prayer sembahyang sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia seorang Katolik. Lalu fulfill answer. kenapa dia merasa bahwa doa Okay. Silakan. Intinya, kalau So the saya point berdoa is, ke alam Bapa, I pray to God. doa saya the kan Father. terkabul. I usually do that, and I feel that When she prays my to prayers are God, answered by God. When she prays to God, her prayers still come true. Yeah, still come true. Yeah. Okay. The next part. She prefers to pray to God the Father, not to Jesus, and she feels that God the Father. and she feels that her prayers are answered by doing that. So she prays to God the Father, not to Jesus Christ. That's what. The Lord Savior. God, the Lord Savior. So when she prays to God, or the Lord Savior, she her prayers. I'm sorry, I'm here to help. Okay. She said, I think that she already understand her first question, and she responds that, in fact, yes, she more comfortable when she prayed to the Father God, not to Jesus. So the Father of Jesus. She is more comfortable to pray to the Father of Jesus than to the Jesus Christ itself. She said that. She responds to your answer. That's her response to your answer. Can you repeat the last part of the story? So what was the response to the answer? She declared Dia that paham bahwa she's more dia lebih comfortable nyaman when she prayed ketika to dia the berdoa Father of kepada Jesus, ayah not to Yesus, the bukan Jesus itself, kepada not to Yesus. Jesus Christ, because Does she believe Jesus is God, or does Apakah dia percaya Yesus itu Tuhan atau Yesus adalah utusan Tuhan? Apakah dia percaya Yesus? yes, now she believes that Sekarang dia Jesus percaya is bahwa the messenger of God. Yesus adalah utusan. Apabila dia percaya Yesus adalah utusan Tuhan, dan ketika berdoa kepada Tuhan Yesus, dan maka dia berdoa kepada Tuhan yang tepat. But for her, the God is still Dia, the Tuhan, Father of the Jesus, adalah not Allah. Ayah dari Yesus, ayah
you are saying, Jadi apabila kita God lihat of Jesus, then no problem. Tuhan dari Yesus tidak masalah, karena Allah subhanahu Wa Ta'ala, kita adalah semua adalah anak dari Allah. Apabila dia berbicara tentang Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan tersebut dan dia menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu masih berdoa kepada Allah, maka kamu percaya dengan Tuhan yang benar. Jangan selalu Sister, Nah, dia percaya. Sister, MashaAllah, you have got 5 translators now. Ada 5 penerjemahnya. I will just present I the wish question. I knew Bahasa. I wish I knew Bahasa. Saya tahu Okay, let me help her. She still believe in dia percaya her God. Tuhan. Toward the Jesus. So you still believe in your own God? Or you want to Not the turn question your of belief? own God, even I believe in my God. Ask her, Tanya is dia, Jesus God or apakah messenger of Yesus God? Tuhan atau utusan? Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Church of the God. Sorry? Anak Tuhan. Jesus is the Son of God. That's what she Anak believes. Tuhan. Itu yang dia percaya. Son of God. She believes Dia that, percaya that Jesus is Yesus the Son of adalah God. anak God has got sons by the tons in the Bible. Adam, Tuhan, the son of God. Adam adalah salah Son of satu God. All those who are anak led by the Tuhan. Spirit of God are Tapi sons of Tuhan, God. So if we say son jadi apabila kita of melihat, God, person, I have got no problem. saya tidak masalah dengan If itu. we Tapi got him son, apabila then he's not the Tuhan dan son of anak, God. itu berarti tidak ada. Jesus is the begotten Son of God. Does she mean that Apakah dia Jesus is the bermaksud begotten bahwa Son of Yesus God? adalah anak dari Tuhan? God is difficult. I don't know. She doesn't know, sir. I would request her to read the translation. Coba baca terjemahan Al-Quran, karena Allah tidak punya Allah does not anak. forget, and even the Bible, Dan bahkan Injil, the verse in the Bible, ayat dalam Gospel of Al-Quran, John, chapter Yahya, 3, verse number 16, we ayat say, nomor 16 God mengatakan so bahwa loved the world bahkan that He Injil gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall dan not die, tidak akan but meninggal. life. Untuk This seumur is hidup what itu God has artinya thrown out telah of the Bible dilempar as a dari compilation, Injil as a fabrication, sebagai as a buatan, corruption by the Christian sebagai scholars. hal yang diubah oleh Kristen. Kata-kata menuhankan itu tidaklah benar. Jadi apabila Yesus adalah anak Tuhan, seperti Tuhan, saya tidak akan menentang. Tapi apabila anak yang dituhankan, maka itu adalah suatu buatan. Dia adalah utusan dari Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Can we have the next question? okay. This will be the final. This will Is be there the any final. non-Muslim? Any non-Muslim? Ada lagi This will be the non-Muslim. final question. Yeah. Raj. Okay, Raj. Can we have a question, please? In English, preferably. Yes, sir. So I'm happy to see you in Saya senang Anda berada di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. So actually I'm a Saya adalah beda dari I believe in saya percaya all of Hindus, Hindu, Buddha, Islam, segala satu. Saya tidak ada masalah dan saya setuju tentang Hinduisme itu hanya kepercayaan dan itu adalah saya percaya tentang Christianity. every point of your Setiap poin Anda saya percaya. Akan tapi pertanyaan saya adalah very first question dengan pertanyaan pertama ketika saya ditanyakan sebelumnya what doesn't make me clear yang saya tidak jelas, is it apakah lebih baik untuk menjadi good human seorang good human by manusia yang baik dengan membantu, tidak melakukan hal yang buruk, mencintai semua orang, melayani semua orang, namun tidak sebagai muslim, atau menjadi muslim tapi living not as a good tapi tidak menjadi manusia yang baik. Mana yang lebih diutamakan? That's a very good question. And thanks that Terima kasih. Poinnya sangat jelas karena yang pertama saya tahu itu politik dan tidak menjelaskan banyak hal. Saudara ini menanyakan apakah kita harus menjadi manusia yang baik daripada seorang muslim yang baik, dan is it better to be apakah lebih baik Muslim and not a menjadi good seorang human being, or to be a good human being and not a manusia yang tetapi non muslim atau sebaliknya.
Muslim tidak menjadi seorang Muslim yang baik sampai dia adalah manusia yang baik. Muslim tidak dapat menjadi Muslim yang baik kecuali dia adalah manusia yang baik. Itu wajib untuk setiap Muslim untuk bisa menjadi manusia yang baik. Apabila Anda memberikan saya sebuah contoh, apabila Anda menjadi sebuah manusia yang baik, seolah-olah Anda telah lulus tes kesehatan. Apabila Anda mempraktekkan Muslim, itu seolah-olah Anda lolos doktor. Akan tetapi sebelum Anda lolos doktor,